Yo yo yo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Gong Yo. Gimana kabar kalian semua coy? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Gua doakan kalian selalu baik-baik saja ya coy. Ah, dan seperti biasa gua sekarang ada di Klungkung coy. Jadi di tempat review motor pertama gua. Ini tempatnya di Pusat Kebudayaan Klungkung coy. Jadi gua lagi di sini. Tapi yang di paling selatan coy, dekat sama pantai coy. Jadi gue berlokasi di ujungnya Tukat Kaliunda coy. Ini ujungnya sampai dia ketemu pantai. Gue lagi cari tempat yang sepi, yang buat enak buat video coy, biar nggak ada yang ganggu. Jadi sekarang gue pengen buat video tentang tentunya tentang motor yang gue beli ya, atau motor gue yang lagi gue pakai tentunya coy. Jadi sekarang gue pengen buat konten tentang plus minus atau kelebihan dan kekurangan motor gua gitu coy. Motor ya ini tempatnya, langsung saja coy. Ini anjing, gua selalu kalau lihat motor gua nih gua seneng banget coy, ganteng banget anjing. Nggak tahu kenapa ya. Suka aja gitu coy gitu. Mau dilihat dari mana juga tetap ganteng. Gila emang ganteng sih, emang nggak ada obat nih motor. Oke, jadi gua pengen buat apa namanya, plus minus ya, atau kelebihan dan kekurangan motor ini menurut gua, kalau nggak salah ya mal. Ini kan karena gua yang pakai, jadi ya menurut gua, bukan menurut orang lain coy. Jadi itu yang mau gue sampaikan sekarang. Jadi plus minusnya ya. Soalnya kemarin ada komen di video gua itu, buatin dong apa kelebihan dan kelemahan motor ini ya. Sekarang gua buatkan coy. Setelah 1 bulan gue pakai motor ini ya masih terbilang motor ini cukup masih baru lah, jadi masih belum banyak kendala yang gue temui di motor ini. Tapi gue pengen sharing ke teman-teman tentang kelebihan motor ini dan kekurangan motor ini coy. Jadi untuk pertama gue pengen kasih tahu kalian tentang kekurangannya dulu, kelemahannya dulu ya. Gue pengen puterin dulu motornya coy, biar enak dilihat dari samping kanan, samping kiri, tetap ganteng coy. Mau dilihat dari mana juga tetap ganteng coy. Anjing keren banget motor coy. Gila. Oke, jadi yang pertama ya, gue kasih tahu yang pertama kekurangannya. Ini menurut gue ya, gue ingat-ingat lagi coy. Kelebihan dan kekurangan. Oke, yang pertama kekurangan motor ini menurut gue setelah gue pakai 1 bulan ya. Yang pertama adalah di posisi knalpotnya ini coy. Posisi knalpotnya dia selain menurut gua ini salah satu kelebihan ya, tampangnya sangar banget bentuk knalpot yang ini terutama coy. Yang ini kan dari sini ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Ini menurut gua desainnya oke banget karena kekar, galak banget kelihatan. Tapi selain desainnya yang bagus ini, dia juga menjadi salah satu apa namanya, menjadikan dia kelemahannya coy. Apa kelemahannya? Ada 2 coy. Yang pertama, gue kasih tahu yang pertama kelemahannya. Ketika lu duduk, ini ketika lu duduk ya. Ini kan gue posisinya gue duduk. Nih gue duduk ya. Duduk. Dan ketika lu pakai celana pendek di sini, celana pendek coy. Ketika lu riding umpamanya dan lu nggak sadar, tiba-tiba kaki lu ini nempel ke sini coy. Nih. Gue kasih tahu ya, nempel ke sini. Dari sini kelihatan nempel. Itu panas banget coy. Apalagi ketika motornya sudah jalan cukup panjang, dia panas banget coy. Jadi kalau nggak sengaja lu nempel kaki lu di sini, ini panas banget. Itu yang pertama menurut gua kekurangannya ya, kekurangannya. Karena kekurangan pertama, kalau lu nggak sengaja nempelin kaki lu di sini, karena kita nggak sadar coy, kadang-kadang tiba-tiba nempel aja di sini nggak sadar. Dan itu panas coy, ini knalpot coy, panas banget. Kedua, selain kaki kita bisa nempel di sini, kalaupun nggak nempel kita harus ngangkang sedikit kayak gini ya. Ketika apa namanya, ketika kita macet-macetan coy, macet-macetan, ini motor panas, bukan panas karena overheat ya. Jadi lu nih kan naik motor nih, otomatis ketika macet kan kaki lu turun di bawah kan. Ini motor dalam keadaan hidup, ini apa namanya, udara atau hawanya ini ya tetap kena kaki coy.
tetap kerasa panas ketika motor itu berhenti di macet-macetan. Tapi kalau dia sudah jalan, sudah ngebut, ya nggak kerasa panasnya karena dia kan sudah di ditiup angin ya. Karena ini motor berpendingin udara coy, nggak ada radiatornya, nggak ada oil cooler berpendingin oli juga nggak ada, dia berpendingin udara. Jadi ketika kita sudah jalan, ketiup angin sih nggak kerasa panasnya. Itu aja kendalanya ketika macet-macetan ya coy. Ini udara panas banget coy, panas banget. Gimana cara ngakalinya sebenarnya? Kalau untuk ngakalinya sih kita bisa pasang kayak lakban buat knalpot itu loh, tau kan? Kita balut di sini, kita balut. Tapi gue pernah ada yang gue lihat yang pakai lakban kemarin yang di video gue sebelum ini ya, yang pas gue servis motor gue itu ada motor yang sama, dia pakai lakban kayak gitu. Aduh, gue ngos-ngosan coy, sorry coy. Ada pakai lakban kayak gitu, kelihatannya jorok coy, jadi nggak enak dilihat gitu, jadi sangarnya itu hilang jadinya coy. Menurut gue sih gue nggak pakai aja, tapi risikonya memang ketika jalan dan lu nggak sadar kaki lu nempel di sini, ini panas banget coy. Jadi ini walaupun ini ada covernya masih pakai besi coy, bukan plastik yang agak tebal gitu ya. Kalau knalpotnya panas, ini tetap ikut panas juga. Itu kekurangan menurut gue yang pertama, yang paling kelihatan ya menurut gua. Ini yang pertama. Terus mumpung di sini, kekurangan lagi yang kedua menurut gua adalah instalasi kabel-kabelnya coy. Ini masih agak berantakan ya menurut gua. Karena mesinnya panas. Ini kan mesin kalau sudah jalan panas banget. Takutnya ini kabel-kabel nempel ke mesin semua. Maksudnya ada yang nempel ke mesin. Ini kabel-kabel kan bahannya karet coy. Ada yang plastik, ada yang karet. Nanti takutnya meleleh itu. Ini ada apa ini gua nggak tahu, tiba-tiba udah nempel di sini, atau mungkin nanti bisa nempel di mesin yang panas ini kan, takutnya dia meleleh atau gimana coy. Itu juga salah satu kekurangannya, kabelnya di mana-mana coy, di belakang ada, di sini ada. Jadi menurut gua masih kurang rapi ya. Di sini juga ada tuh kabel-kabelnya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya motor ini perlu di upgrade atau dibenahi aja lah kabel-kabelnya, dibawa ke bengkel lagi, disusun rapi aja supaya nggak kena mesin sih coy. Menurut gua itu. Tapi gua belum sempat gitu loh, belum sempat. Karena gua juga baru nemu kekurangannya juga. Ada yang sharing juga sesama pengguna Kiwi SCR, kemarin ada yang komen di video gua. Dia juga sharing kekurangan motor ini. Jadi gue masukkan juga. Setelah gue cek memang benar coy, memang benar instalasi kabel-kabelnya memang agak berantakan ya. Setelah gue cek, itu kelemahan yang kedua coy. Terus yang selanjutnya lagi, gue kasih tahu di speedometer coy. Speedometer ya. Speedometer ini, bentar gue fokusin dulu. Speedometer. Oke, nah kalian lihat di sini ya. Ini indikator bensin coy. Kelemahan yang selanjutnya, ini ada indikator bensin. Indikator bensin. Ini motor gua ada bensinnya banyak coy. Nah, bukan bilang banyak sih, tapi setengah ada. Tapi dia main-main kadang-kadang ketika gua bawa ada setengah, tiba-tiba turun drastis sampai kedip-kedip gini. Gue jadi bingung, ini motor bensinnya habis atau gimana gitu loh. Jadi setelah kemarin gue bawa ke servis, gue tanya orang di Binelli ya, di tempat servisnya, memang itu adalah salah satu kelemahan motor Binelli, seperti itu katanya. Gue juga nggak ngerti, katanya bermasalah di pelampung bensin ya. Mungkin pelampungnya tuh ngikut coy, kalau kita turun dia ngikut ke atas, kalau kita naik dia ngikut turun ke samping, dia ke kanan ke kiri. Jadi menurut gua pelampungnya itu nggak pas gitu loh. Jadi berpengaruh juga ke indikator bensin coy. Itu salah satu kelemahan menurut gua ya. Memang sangat mengganggu, bukan mengganggu sih ya, memang lumayan mengganggu. Karena apa? Ketika kita riding kita langsung kaget bahwa bensinnya langsung kedip-kedip coy. Jadi kita mikir ini bensin habis atau gimana ya. Mau nggak mau akhirnya gue beliin lagi bagusnya, tapi dia tetap full gitu loh, nggak pernah habis bensinnya. Padahal sisa setengah ya, maksudnya setengah tangkinya masih ada gitu loh. Tapi indikator bensinnya sudah nyala-nyala terus.
Itu yang jadi kelemahan nih selanjutnya ya. Oke, gue kasih tahu lagi ke kelemahan selanjutnya, yang apa namanya, yang next ya. Nah, jadi gue kasih tahu ini stang ya. Stang ini jadi ya menurut gue posisi riding, kalian bisa lihat ini stangnya, ini stang standar coy, bukan yang kalau cafe racer itu kan dia yang clip on, apa sih namanya, clip on di sini, yang nempel di sini. Stangnya itu yang pendek banget, jadi posisi ridingnya itu nunduk banget kayak motor sport coy. Kalau yang model cafe racer, kalau ini kan model scramble coy, jadi enak harusnya posisi ridingnya ya. Kalau kalian lihat dari posisi stangnya enak banget kan. Oh ini sorry, harusnya sih enak banget ya. Tapi ketika lo duduk, posisi duduknya, ketika lo dudukin, ini gue dudukin, nih gue duduk, gue pegang ini stang, gue pegang, ya kan? Ini posisinya masih nunduk coy. Ini posisi gua ridingnya masih nunduk banget coy. Entah kenapa. Padahal ini stang udah tinggi menurut gua, tapi ketika kita jalan gua masih nunduk coy. Akhirnya apa? Kelemahannya adalah gua masih nahan beban badan gua di tangan kiri sih biasanya. Tangan kiri gua masih agak pegal. Lumayan pegal kalau perjalanan jauh coy, karena walaupun stang seperti ini ya, posisi ridingnya masih tetap nunduk. Entah kenapa bisa seperti itu, gue juga gak ngerti. Apalagi gue ganti ini posisi stang yang clip on di sini, itu lebih nunduk lagi, lebih capek lagi coy. Jadi menurut gue itu salah satu bagian dari kelemahan motornya. Entah kenapa gue juga bisa sebutkan itu salah satu kelebihan, walaupun model stangnya seperti itu, tapi posisi ridingnya mirip-mirip motorsport. Tapi buat kalian yang suka posisi riding motorsport ya cocok aja pakai pakai motor ini coy. Walaupun nggak perlu ganti stang, tapi posisi ridingnya tetap tetap serasa motorsport coy. Itu kelemahannya yang selanjutnya ya. Apalagi ya, gua lupa juga. Jadi yang poin-poin pentingnya sih itu aja yang paling mengganggu untuk saat ini. Yang paling ketara itu di posisi knalpotnya sama indikator bensin ya. Kalau kabel-kabel sih nggak masalah buat gua, nanti akan gua rapikan juga mungkin kalau sempat ya. Dan posisi ridingnya kalau jalan lama-lama, jalan jauh ya lumayan pegal, karena ini bukan motor sport tapi serasa naik motor sport. Posisi ridingnya serasa motor sport coy, seperti itu coy. Itu salah satu itulah kelemahan-kelemahan yang gue dapat di motor ini untuk saat ini ya coy, karena baru sebulan gue pakai. Jadi untuk saat ini itu kelemahan yang yang gue temukan. Ada 5 kalau nggak salah tadi ya, 5 ya, lupa gue. Nah, setelah kelemahan tadi, kekurangan motor tadi, gue sekarang pengen kasih tahu kalian jelas adalah kelebihan atau keunggulan motor ini ya. Kita ngomong keunggulan, kelebihan motor ini di akhirnya aja supaya happy ending coy, supaya tetap enak, tetap semangat kita naik motor ini coy. Menurut gua ya, bukan menurut siapa-siapa, ini menurut gua pribadi, karena gua yang beli motor ini, gua yang pakai, jadi gua yang tahu kayak gitu coy. Pertama, kelebihan kan di video review singkat kemarin sudah gua kasih tahu 3 hal penting yang membuat gua beli motor ini ya. Jadi itu salah satu kelebihan menurut gua. Yang pertama adalah desainnya. Desainnya dari dealer seperti ini, bawaannya dari dealer seperti ini. Jadi sudah seperti ini. Jadi kayak custom langsung ya, kayak motor sudah custom, tapi ini bukan motor custom coy. Dia sudah dari dealernya langsung seperti ini. Tampilannya ganteng banget. Sudah desain scramble kalau nggak salah, kayak gini ya, scramble. Gue suka yang itu, yang pertama tampilannya, karena tampilannya ini timeless ya, nggak mungkin ketinggalan zaman dibandingkan motor-motor sport yang desainnya selalu berubah. Mungkin suatu saat nanti akan ketinggalan zaman desainnya, tapi ini timeless ya, nggak bakal ketinggalan zaman. Lo pakai motor ini berpuluh-puluh tahun sampai lama juga nggak bakal hilang ini gininya, desainnya ya, seperti itulah coy. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan motor ini adalah di mesinnya. Mesinnya adalah pakai V-twin. Kalian sudah tahu mungkin. Mesin V-twin 250 cc pertama di Indonesia, scramble pertama di Indonesia ya untuk saat ini.
Ini sih sangat mewah menurut gua dengan pakai mesin V-twin seperti ini 250 cc. Menurut gua salah satu kelebihannya, karena kompetitor lain tidak ada yang pakai mesin serupa coy, seperti ini coy. Kalau untuk spesifikasi mesinnya gua tidak ada nggak ngerti, bukan nggak ngerti sih, maksudnya gua nggak begitu paham seperti apa tentang ininya lah. Yang detail itu gua nggak begitu paham, tapi yang gua tahu adalah horsepowernya kalau nggak salah 18, terus torsinya 19 Nm seperti itu coy. Tapi memang ini tarikan bawahnya memang keren banget, galak banget ya, dan motor ini tidak cocok untuk top speed, walaupun masih bisa lari top speednya 120 130 masih bisa, tapi yang gua rasakan lebih enak di tarikan bawahnya coy, seperti itu coy. Memang galak banget di gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu enak banget buat geber-geberin orang coy. Itu poin kedua ya. Poin yang ketiga adalah suara knalpotnya. Gua agak ngos-ngosan di sini coy, anginnya kenceng banget. Gua tarik nafas dulu ya. Gua pakai masker juga soalnya ini, makanya ngos-ngosan. Poin yang ketiga adalah suara knalpotnya coy. Suara knalpotnya ini benar-benar nggak ada yang ngalahin sih di kelasnya. Untuk motor ini gua jatuh cinta ketika dengar suara knalpotnya pertama kali, dan gua bawa kemana-mana pun ketika orang-orang dengar suara knalpotnya itu orang pasti noleh coy, orang pasti ngeliatin lo, apalagi ketika start pertama itu gagah banget suaranya coy. Apalagi knalpotnya udah gua ganti coy, lebih gagah lagi dan lebih lebih besar, kencang lagi suaranya, dan ini memang keren banget menurut gua sih. Jadi suaranya ini memang gagah banget, ciri khasnya V-twin. Mirip-mirip Ducati sedikit ya, kalau dimirip-miripin ya mirip-mirip Ducati suaranya, apalagi ketika start pertama itu keren banget. Dan ada momen di saat momen ada momen-momennya di saat apa sih ngomongnya susah anjing. Pokoknya ada momennya dia ketika suaranya benar-benar mirip Moge banget coy. Kita gas sedikit tuh dia mirip Moge, kita pencet kopling gas sedikit tuh mirip Moge banget suaranya. Ini enak banget menurut gue sih. Dan di situ orang-orang pasti ngeliatin lu coy. Sumpah, gue udah berapa kali pakai motor ini di jalan. Sampai terakhir kemarin ada yang ngejar gue di belakang di lampu merah, gue diliatin dan ditanya, "Bang, ini motor apa bang?" Dikira gue custom motor ini coy. Padahal emang dari pabrikannya udah seperti ini, dari dealernya udah kayak gini. Dan gue ngerasa bangga aja gitu coy, ada orang yang nanya motor gue, maksudnya keren bang motornya, keren bang gitu. Gue lebih ngerasa gagah aja gitu coy, lebih keren, ngerasa keren aja coy. Jadi lu naik motor ini, tingkat kepedean lu itu naik 100% coy, dijamin coy. Orang-orang pasti pada ngeliatin, benar-benar orang-orang pasti pada nanya. Gue udah rasakan itu, orang-orang pada nanya nih, dikira motor Honda, Yamaha, Kawasaki, tapi nggak tahu brand Binelli kayak gitu coy. Oke, selanjutnya kelebihannya, hal-hal detail yang gue lihat di sini apa ya, di mana ya? Sebentar, gue lupa di mana ya. Di sini kah? Oh bukan, di sini bagian depan coy. Bagian depan ini sebentar, gue ngos-ngos. Nah, ini ada charger coy. Jadi ini sangat berguna sekali ketika lo riding atau touring jauh ya. Ini sangat berguna sekali coy. Ya lumayan lah buat ngecas handphone. Lu pasang beginian. Nah, di sini lu taruh handphonenya. Nah, lu taruh handphone di sini. Entar nggak fokus. Lu taruh handphone sini. Pakai charger, lu colok ke sini. Aman dah handphone lo, perjalanan jauh masih aman coy. Mantap banget, ini sangat berfungsi banget. Dan bisa-bisanya dia terpikirkan untuk buat hal sedetail ini, sekecil ini ya. Menurut gua ini sangat berguna banget, keren. Dan apalagi kelebihannya lagi gua apa sih, jadi mungkin itu aja sih kelebihan yang gue dapat. Sisanya ya lebih banyak ke desain sih. Gue desainnya memang suka banget, nggak ada yang ngalahin sih menurut gue di kompetitor yang lain ya. Jadi seperti itu coy, yang untuk saat ini yang baru gue dapat ya. Jadi kita flashback lagi, kelemahannya itu lumayan banyak, tapi semua kelemahannya itu tidak berpengaruh banyak buat gue sih.
karena kelebihannya jauh lebih enak gue nikmatin, maksudnya kelebihannya jauh lebih banyak gue rasakan ketimbang kelemahannya coy. Jadi ketika gue pakai motor ini lirikan, maksudnya orang-orang itu yang lihat itu gue ngerasa lebih pede aja seperti itu coy. Oke aja, supaya nggak lama-lama, jadi seperti itu video gue kali ini. Semoga terjawab juga yang tanya kemarin, kelemahan dan kelebihan motor ini seperti apa. Tadi sudah gue jelaskan juga. Dan untuk ada juga yang nanya servis gimana, spare partnya gimana. Ya aman-aman aja sih selama dealernya ada resmi di tempat lo, jadi yang nggak ada masalah. Kemarin juga gue servis cepat kok, pelayanannya bagus, jadi nggak ada masalah. Untuk sebulan pertama yang gue pakai masih belum ada ganti suku cadang dan belum gue rasakan sih. Mungkin next ke depan akan gue update lagi setelah berapa tahun gue pakai atau berapa bulan gue pakai, akan gue update terus karena gue lagi suka motovlog ya. Dan untuk teman-teman yang nanya suara knalpotnya seperti apa, kalian bisa cek aja di video-video gue sebelumnya. Di situ gue juga sudah ada pure soundnya, maksudnya gue reading cuma dengerin suara knalpotnya, tapi masih belum maksimal coy, karena mic gue ini jelek banget, jadi kayak aneh gitu suaranya. Tapi kalau dengar aslinya sih memang keren banget sih suaranya coy. Oke coy, mungkin sekian dulu video gue kali ini, takutnya terlalu lama. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel gue, jangan lupa dukungnya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video gue sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat lagi membuat konten seperti ini ya coy. Oke, gue Gong Yunudi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.